Oke, udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SDN 25 yang saya hormati, kepada Ibu Dewan Guru semua Guru SDN 25 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita semua masih diberikan kenikmatan berbahasa Al-Afiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 14 penerapan budaya positif di SDN 25 Manis Mata tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan kelak syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya di sini sebagai pembukaan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Alvin Alfiah selaku peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca dengan bacaan basmalah yang beragama Islam, yang beragama non-Islam sesuai dengan doanya masing-masing. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan hamdalahnya. Semoga dari awal sampai akhir nanti acara kita diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak beliau Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini telah sampai kita pada materi diseminasi untuk pendidikan guru penggerak putusan dari SDN 25 Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Kita berharap kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan terus-menerus dan sukses untuk pendidikan di daerah kita, sehingga pendidikan khususnya di Kecamatan Manis Mata bisa mencapai sesuai tujuan pendidikan nasional. Kita doakan semoga Bapak sebagai peserta pendidikan guru penggerak ini selalu diberikan oleh Tuhan kesehatan sehingga bisa terus mengikuti pendidikan ini. Saya sebagai kepala sekolah juga berharap kepada Bapak dan Ibu yang belum mengikuti supaya dapat mengikuti untuk angkatan berikutnya. Semoga Bapak peserta pendidikan ini akan bisa menerapkan, mengembangkan pendidikan. Dari hasil pendidikan penggerak ini dapat dikembangkan, dapat dibagikan ke rekan-rekan pendidik yang lain. Untuk mempersingkat waktu, saja yang dapat saya sampaikan, saya harap saya sarankan
Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak beliau Kepala Sekolah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, penyampaian materi diseminasi oleh beliau Bapak Alvin Alfian SPD selaku peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mentari pagi sinari semesta, burung bernyanyi riang gembira. Dewan Guru SD 25 Manis Mata tercinta, terima kasih atas kehadiran dan dukungan. Jadi pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku calon guru penggerak, saya atas nama Alvin Alfian, calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Ketapang, izinkan hari ini saya menyampaikan kita melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4. Jadi modul 1.4 ini materinya adalah budaya positif. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah telah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya saya perkenalkan yang biasa pendampingan datang ke sekolah kita, pertama Pak Tri dari SMK 1 Marau, kemudian fasilitator saya dari Pontianak, namanya Pak Rianto Sinaga, dan saya sendiri Al-Qadia CGP Angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, sebelum memulai kegiatan tentu kita memulai dengan kesepakatan kelas ya. Jadi kegiatan kita ini meskipun kelihatan lebih santai, tapi mungkin mudah-mudahan kita tidak lepas daripada manfaat. Jadi biar lebih kondusif, kita kesempatan kelas ya, sepakat ya. Ya nanti berperan aktif, artinya kita saling diskusi, ya, saling diskusi, kemudian saling menghargai dan menghormati. Artinya ketika ada yang berbicara kita dengarkan, ketika ada yang mau berbicara kita berikan kesempatan. Lebih seperti itu Bapak Ibu. Dari modul budaya positif ini tentu dari tujuan capaian yang ingin dicapai, yang ingin dipelajari yaitu memahami konsep pendidikan belajar dewasa. Ya, kemudian tentu menjadi evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin, ya, terkhusus mungkin di sekolah kita. Kemudian yang ketiga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi langsung saja ke, jadi sebelum ke masuk materi, boleh ya biar agak mengurangi ketegangan. Jadi nanti kalau saya mengatakan pagi, berarti Ibu menjawab
Semangat ya. Kalau saya mengatakan siang, Ibu, Bapak Ibu menjawab makan. Saya ya ini splitting namanya. Ya, kalau misalkan saya mengatakan sore, Bapak Ibu menjawab pulang. Ya. Kita tes dulu. Bapak Ibu pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk aja ke materinya. Kita mulai daripada tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya gimana? Jadi ini ada kata menuntun. Jadi kita sebagai guru ini tugas kita hanya menuntun. Ya, karena anak-anak itu sudah punya dasar. Itu tidak bisa kita tuntun. Dasar itu seperti contohnya dia punya bakat, dia punya kepintaran, ya. Itu tidak bisa kita tuntun. Yang tidak bisa kita bentuk. Yang bisa kita bentuk adalah tugas kita hanya bisa menuntun. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan guru kita ini seperti petani. Petani gimana petani? Petani itu tugasnya seperti apa? Ya, kita anggap tanaman seperti anak seperti tanaman. Anggaplah tanaman jagung. Nah, kemudian lahannya adalah sekolah. Petaninya adalah guru. Kalau misalkan bibitnya sudah bagus, ya kan? Lahannya sudah subur, apakah dia akan bisa tumbuh sendiri? Tidak mungkin dia akan, kalau dia tumbuh ya pasti dia akan menghasilkan hasil pertanian yang baik. Maka itu petani harus memberikan perlakuan. Ya, apakah itu misalkan kalau jagung diberikan pupuk, ya kan? Ya. Begitu pun dengan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi tugas kita di sekolah adalah menuntun. Ya, kita tidak bisa membentuk bakatnya. Bakatnya sudah ada. Ya, tinggal kita mengolah atau mengembangkan bakat mereka. Nah, itulah maksudnya maksud daripada Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, kembali masuk kepada kita materi budaya positif. Jadi budaya positif itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya tanya Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan nilai budaya positif? Tidak. Budaya? Ya, contohnya misalkan pagi-pagi anak-anak datang tidak sambut. Jadi mereka merasa disambut, salim, ya kan? Apalagi yang sering kita laksanakan, ya sebelum masuk kelas berbaris, ya kan? Apalagi yang kita laksanakan yang sudah biasa nilai-nilai positif, nilai kebiasaan, misalkan masuk di kelas sebelumnya berdoa. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi saya kira udah banyak nilai-nilai atau kebiasaan seperti kita yang berpihak kepada murid. Jadi tetapi perlu juga kita pada kesempatan ini kita perlu memahami
lebih lanjut. Ya, budaya positif apa kira-kira nanti akan kita kembangkan lebih jauh kepada sekolah kita. Jadi sebelum saya lanjut, saya memaparkan tujuan daripada kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan yang pertama tentu saya selaku peserta pendidikan guru penggerak melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4. Jadi ini kami ditugaskan untuk melakukan aksi nyata, menyampaikan informasi, sosialisasi ke sekolah masing-masing. Nah, kemudian tujuan kegiatan yang kedua hari ini yaitu tentu saya ingin berbagi. Ya, bukan berarti saya lebih pintar, tapi katanya kalau ilmu tidak dibagi nanti hilang, Pak ya. Ya, kalau ilmu tidak dibagi nanti hilang. Nah, kemudian supaya bermanfaat juga. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, saya berharap ke depan saya minta kerjasama, kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya menjelang tahun ajaran baru kita akan memulai budaya kebiasaan memulai membicarakan tentang budaya positif ini. Kalau kita melaksanakan sendiri atau 2 orang saja itu pasti rasanya sulit kan. Ya, jadi saya nanti meminta kerjasamanya terutama kepada setiap perwakilan kelas. Nah, kalau kita sama-sama melaksanakannya pasti hasilnya juga akan lebih maksimal. Bukan begitu Pak? Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang sebaiknya kita laksanakan. Untuk modul 1.4 ini ada 7 konsep utama. Ya, jadi 7 materi ini saya sudah mempelajari selama 2 minggu belakang. Ya. Tapi karena waktu kita hanya 1 jam hari ini, jadi mungkin saya nanti sampaikan yang garis-garis besarnya aja ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi yang pertama adalah materi perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi di antara 7 materi ini setelah saya pelajari, saya itu terus terang merasa bersalah. Ya, ternyata selama ini banyak sekali yang apa yang saya lakukan itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena berhubung dampak-dampaknya. Makanya saya harus belajar terus bagaimana menangani anak yang tepat. Ya, saya pun mengajak kepada Bapak Ibu sekalian nanti mudah-mudahan kita bisa memahami materi ini. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpihak, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kalau tidak ada kondisi positif, tak bisa ya. Ya. Kalau tidak ada kondisi kalau tidak sekolah tidak aman, tidak nyaman, bagaimana anak bisa belajar? Ya kan? Ya tentu kita perlu menciptakan suasana aman, sekolah nyaman. Jadi inilah tugas kita ke depan, bagaimana kita menciptakan kenyamanan. Ya, tentu anak-anak sehingga mereka bisa belajar, bisa berkreasi dengan nyaman. Kemudian berkaitan dengan kontrol guru, ya tentu disiplin ini, ya tentu disiplin selalu dikaitkan dengan kontrol guru ya. Ya kalau tidak dikontrol oleh guru, bagaimana disiplin itu bisa terrealisasi, ya kan? Jadi disiplin ini selalu menjadi kontrol dari guru. Ya, ini ada permainan cobalah buka. Ini terkait dengan kontrol ya. Ya, ini sebenarnya kalau bisa berpasangan,
tapi kita kekurangan, jadi boleh kita mengepalkan masing-masing tangan aja. Boleh Bu ya? Tolong Bu. Ya. Anda adalah A, Charles. Kepal tangan tengok. Anda mengepalkan salah satu tangannya Pak. Kepalkan, Charles. Tangan. Ya. Coba Pak Charles, Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu menyimpan yang sangat berharga di tangannya. Ya. Pasti Ibu perlu menjaga ya. Itu karena anggaplah apa yang penting, apa yang berharga kira-kira tangannya. Anggaplah itu mutiara, ya kan? Kemudian di sampingnya ada rekannya bernama B. Dia mencoba untuk membuka kepala tangan Pak Charles. Ya, dibujuk, digoda, kalau nggak bisa dibujuk, diintimidasi, dihabis. Ya, bahkan ditawari, diiming-imingi sesuatu supaya membuka tangannya. Oke, jadi pertanyaannya, apakah Anda mau membuka tangannya? Mau enggak, meskipun sudah dipaksa? Tidak? Ya, oke. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama membuka, kemudian kemungkinan yang kedua menutup. Yang tidak mau membuka, yang menutup itu apa penyebabnya? Karena manusia itu yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri. Ya kan? Dia memegang prinsip, saya tidak mau buka. Meskipun terpaksa, kalau saya tidak mau buka, ya tidak bisa. Tapi kemungkinan keduanya, dia buka. Kenapa dia buka? Karena ada dorongan eksternal. Eksternal itu si A memaksa atau diiming-imingi, dipaksa, diiming-imingi atau dirayu, baru dia membuka. Tetapi ada juga meskipun dipaksa, tapi karena internalnya yang tidak mau, maka dia tidak mau membuka. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa seperti itulah posisi kontrol. Jadi kita kita gambarkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu tidak bisa kita memaksakan. Ya, tidak bisa kita memaksakan kalau tidak dari kesadaran dirinya sendiri. Paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Jadi tidak bisa kita paksakan anak-anak itu kalau bukan dari kesadaran diri sendiri. Ya, kan kita sering lakukan. Kamu duduk yang rapi. Tenang kamu. Dia duduk, tetapi bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena faktor eksternal dari ibu guru yang menghukum dia atau memarahi dia baru duduk. Nah, itulah posisi kontrol. Dia bisa duduk, tetapi bukan dari kesadaran sendiri. Jadi misalkan tidak ditegur karena bukan kesadarannya sendiri, dia bisa jadi melakukannya lagi. Ya, maka inilah posisi kontrol itu kita perlu pahami dulu sebelum jauh mempelajari tentang perubahan-perubahan sikap. Jadi anak-anak itu mungkin dia tenang, tapi belum tentu dia bisa menerima pelajaran. Ya enggak? Kan kita itu senangnya kalau anak-anak tenang kan? Ya, tenang, bahkan tidak ada suara. Bahkan anak-anak bisa bergerak gini. Kenapa dia tidak bergerak? Bukan karena memperhatikan materi, tapi dia takut sama ibu gurunya, bapak ibu gurunya. Ya kan? Nah, padahal tujuan kita adalah bagaimana dia bisa menerima materi. Nah, tapi karena kita mengambil posisi kontrol, dia dulu karena dorongan eksternal, bukan dari internal, maka pelajarannya kurang masuk. Nah, coba kalau misalkan itu dorongan internal, pasti lebih beda ceritanya.
Oke, Bapak Ibu, itu tentang apa namanya dari kasus tadi ya. Jadi perubahan paradigma belajar ini dari Dr. William Glasser, teori kontrol. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid itu sering terjadi ya. Jadi pikiran kita bahwa guru bisa mengontrol murid, padahal nggak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid mungkin mengontrol seseorang atau murid dirinya sendiri. Ya, kalaupun dia mengikuti ya itu karena faktor eksternal. Kalau kita tidak ada, pasti dia lakukan lagi. Ya kan? Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, bisa dia duduk, bisa dia tenang. Tetapi belum tentu dia terima materi, ya kan Pak? Iya, dia mungkin tenang, tapi belum tentu sekali ditanya, ternyata tidak ada ya, dia pahami. Karena dia duduk tenang karena disuruh. Ya, itu pesankan tadi, tolong kamu duduk tenang. Nah, itu kan termasuk penguatan positif kan? Efektif memang dia duduk tenang, tetapi dia tidak menerima materi yang baik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi pikiran kita itu selalu, wah kamu ini orang tua kamu sudah capek-capek main, kau ke sekolah hanya datang berkelahi saja. Nah itu membuat orang merasa bersalah, itu kita kira itu sudah bagus. Nah, ternyata itu berdampak negatif. Ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita termasuk saya sendiri, termasuk di rumah anak saya itu pikiran saya selalu kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, itu paradigma belajar, paradigma berpikir kita ya. Kita sebagai orang dewasa tidak ada hak untuk memaksa. Ya, kan? Jadi yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran dirinya. Ya. Oke, kita masuk ke materi kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Kalau dengar disiplin ini, gimana Pak rasanya? Gimana Bu rasanya Bu? Biar kalau dengar kata disiplin Bu, ya. Seperti berat ya. Ya. Anak-anak pun juga pasti kalau dengar kata disiplin itu berat. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, apa itu disiplin? Kayak memenuhi aturan seperti Ya, disiplin diri, disiplin di sekolah, ya, memenuhi aturan. memenuhi aturan yang berlaku lah. Ibu, Bapak, menurut Ibu disiplin. Menurut Ibu disiplin. Disiplin itu harus seakan-akan kita dituntut harus menetapi apa yang menjadi aturan. Iya, melaksanakan aturan Bu ya. Cek. Oke, jadi disiplin itu kita mulai dari bahasa arti disiplin yang artinya belajar. Jadi secara bahasa ya, makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya ini Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang mengganti potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian disiplin diri membuat orang mengganti potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak Bu? Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita disiplin itu hanya mungkin karena takut sama kepala sekolah, ya kalau guru ya, bukan karena benar-benar menghargai diri kita. Ya, artinya bukan menghargai kebaikan diri kita sendiri, ya kan? Kita ingin mendapatkan dihargai sama orang, anak-anak pun begitu, ya kan? Jadi sebenarnya
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menghargai dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sebenarnya disiplin ini Bu ya. Disiplin itu bukan mengikuti aturan, tapi disiplin adalah memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Misalkan contoh disiplin gimana Pak ya? Misalkan misalkan anak-anak datang pagi kan? Ya, dia datang sebelum jam masuk, berarti itu masuk disiplin. Ya, dia itu disiplin karena dia mengikuti apa namanya? Dia sadar, ya, bukan karena takut hukuman, tapi dia datang karena sadar akan nilai-nilainya. Apa manfaatnya kalau cepat datang, banyak dari waktu dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang kita lihat adalah nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, apa nilai-nilai profil Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, kita ambil satu aja misalkan bergotong royong. Ya, dia itu disiplin ikut membantu bergotong royong. Ada kadang yang malah anak-anak yang malah sembunyi. Nah, itu kan tidak disiplin namanya karena tidak menghargai dirinya sendiri. Kalau dia menghargai dirinya sendiri, pasti dia akan ikut bergotong royong. Dan itu adalah gambarannya ya. Ini kita masih berbicara tentang disiplin positif. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah merdeka. Jadi merdeka itu, jadi kalau misalkan kita selalu menganggap kurikulum merdeka ini bebas, ya memang bebas, tetapi bebas untuk mencari kebaikan. Ya, anak-anak bebas untuk memilih apa yang ingin dia pelajari, apa namanya hobi yang dia senangi, apa materi yang dia inginkan. Itu namanya merdeka, memerintahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi bukan berarti bebas seenaknya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu realitasnya itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ya, kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama itu survival. Survival ini terkait dengan kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Ya, ini kebutuhan manusia. Ini kebutuhan anak ya. Kalau misalkan dia ke sekolah kelaparan, ya bagaimana dia mau belajar yang baik? Ternyata kebutuhannya tidak terpenuhi. Atau dia ke sekolah tapi rumahnya kena musibah, misalkan kena kebakaran, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya kan? Jadi bagaimana dia mau ke sekolah dengan tenang? Jadi kita harus pahami kebutuhan dasar dulu anak-anak apakah terpenuhi. Ya. Kemudian yang berikutnya cinta kasih atau diterima. Misalkan anak-anak kadang merasa dikucilkan, apa contohnya? Kemudian kesenangan. Kesenangan ini misalkan anak senang bermain, ya itu harus memang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kesenangan, dengan bermain. Jadi kita harus paham, tidak bisa kita menekan mereka, melarang mereka. Ya, kalau misalkan karena namanya anak-anak senang bermain, itu dalam proses belajar kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang bermain. Ya, yang penting kita arahkan kan, apakah kita kasih speaking, kasih menyanyi, ya kan, penting dia senang.
Karena ini kebutuhan dasar ya. Kita pun butuh senang ya Pak. Ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas enaknya, tetapi bebas memilih apa pelajarannya, memilih nanti di kurikulum merdeka ini bebas memilih seni apa yang dia sukai, dia bebas memilih apa namanya cabang olahraga yang dia sukai, itulah kebebasan. Ya, tapi kebebasan dalam hal positif. Kemudian penguasaan. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan penguasaan. Jadi kadang kalau misalkan ada anak-anak yang apa namanya merasa kuat, ya itu kebutuhan. Itu kebutuhan manusia ini tidak bisa kita apa namanya kita harus pahami. Ya ketika mendapat anak-anak lagi misalkan dia merebut makanannya temannya. Nah, kira-kira dia masalahnya di mana? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ, Bapak Ibu? Kalau dia merebut makanan temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di situ? Oh ya, bisa jadi karena dari rumah ya survival dari rumah tidak makan sarapan ya kan bisa jadi karena tidak dikasih uang jajan. Atau dia mau jadi penguasa ya bisa dia kenyang sebenarnya tetapi dia mau seperti penguasa ya. Atau dia senang aja mengganggu temannya, berarti dia kebutuhan kesenangannya itu kurang terpenuhi. Atau dia ya pokoknya mencari perhatian ya. Jadi maksudnya di sini kebutuhan dasar ini perilaku anak-anak itu karena menurut kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kebutuhan dasarnya salah satu yang tidak terpenuhi pasti akan berefek kepada perilakunya ya, terutama di sekolah. Jadi kita kasih contoh kasus dulu. Jadi kasus supaya lebih jelas ya kita kasih kasus ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Bukit Gajah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Bapak lakukan kalau ketemu kasus seperti ini? Kalau ketemu kasus seperti ini sebenarnya lebih amannya kita bertanya apakah memang ada kendala di rumah, kenapa harus minta bekal teman, jangan apakah memang ekonomi orang tuanya memang tidak dikasih bekal, tidak sarapan di rumah. Dan pengaruhnya banyak, ada orang tua mungkin yang udah jam 5 sudah berangkat kerja, nggak siap untuk bikin sarapan, itu bisa jadi. Jadi solusinya itu lakukan, kita bertanya apa sih kendalanya. Kendalanya sampai kok rebut makanan teman dan sebagainya. Itu Bapak udah jelaskan alasannya, ya. Menanyakan alasan tapi pertanyaannya kira-kira Bapak mau apakan dia? Saya akan panggil, kita kasih pendekatan itu apa namanya kan posisi tidak baik dalam itu kan kata-katanya kan merebut, bukan meminta. Merebut ya? Ya merebut. Jadi kan kalau meminta itu beda. Kalau meminta pasti. Oke, jadi menurut Pak Charles akan seperti menginterogasi. Ya. Kemudian kira-kira alasannya apa? Ya, tadi alasannya kata Pak Charles mungkin karena di rumahnya belum tak sarapan Pak ya. Nggak ada uang jajan. Ya bisa jadi. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita cari tahu. Kenapa dia memaksa, ya kan? Jadi tugas kita di sekolah sebagai petani, ya anggaplah misalkan sawit, kita berharap dia berbuah banyak. Kira-kira dia apa? Tidak mungkin kita kasih pupuk daun, ya kan? Jadi kita harus mencari, memberikan pemanduan yang pas, ya kan? Anak-anak dia mengganggu temannya,
kira-kira mau diapakan? Kita cari tahu dia kekurangannya apa masalahnya. Nah, kan tiba-tiba kalau saya ya kemarin itu kebiasaan belum apa-apa langsung gini, pokoknya ikut perintah saya. Kamu ini kenapa ini? Padahal dia punya masalah yang belum kita cek. Ya. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya kalau dari segi survei mungkin Agus lapar ya, Charles ya, tidak membawa bekal. Kalau dari segi kasih sayang mungkin butuh perhatian ya. Ini kemungkinannya. Kalau misalkan secara kekuatan mungkin dia merasa hebat kan, makanya dia mengganggu temannya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian butuh kebebasan. Ya, dia mungkin bosan. Jadi bosan dengan bekalnya sendiri, makanya dia mau coba bekalnya temannya. Ya kan, itu kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Ya, dia hanya iseng-iseng saja ternyata, ya kan? Kalau misalkan dia iseng-iseng saja, berarti yang belum terpenuhi di diri anak itu, berarti yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Dia masih butuh kesenangan. Ya, jadi itulah. Nah, pasti dia mengalami pasti jarang sekali anak-anak kebutuhan limanya ini terpenuhi. Jarang ya. Ya pasti. Ya lihatlah perilaku anak kita di sekolah. Dia kadang mengganggu temannya. Dia senang sekali ganggu. Pokoknya berarti dia kekurangan kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kira-kira apa? Ternyata dia kurang mendapat kasih sayang, ya kan? Ya, jadi itulah tugas kita sebagai guru. Bagaimana mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di anak. Ya. Oke, jadi berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke materi keempat ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi itu motivasi eksternal ya. Ya, kita bawa ke diri kita dulu sendiri ya. Kita misalkan kalau kita tidak datang ke sekolah nanti misalkan dikasih alfa. Nah, jadi kita harus ke sekolah bukan karena anak-anak takut dialpakan. Kan hukuman itu kan. Nah, itu berarti teori motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan. Ya, motivasi eksternal. Saya menganalogikannya aja Bu. Misalkan kita mengikuti pelatihan, kita diutus dari sekolah untuk mengikuti pelatihan. Terus terang saja, ada berapa motivasi kita berangkat? Apakah kita dikasih dibayar dapat uang, kemudian apa lagi? Ya, itu kalau kita dapat ilmunya. Kalau kita sadar dapat ilmunya berarti internal. Tapi kalau kita berangkat karena mau dapat uangnya berarti motivasi eksternal. Karena ini kan maksudnya imbalan kan? Ya. Tapi kemudian teori yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Jadi dia menghargai diri sendiri, dia mengikuti pelatihan tidak semata-mata karena dapat imbalan. Ya kalau imbalan senang ya, saya pun senang. Tetapi motivasi lainnya adalah memang benar-benar mencari ilmu, ya kan? Ya, misalkan kegiatan pelatihan di Manis Mata. Jadi itulah beberapa motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi kita paham dulu teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada apa lagi? Kasus lagi. Saya senang kalau kasus karena kalau kasus bingung saya menjelaskan. Jadi Iqbal kurang menguasai pelajaran matematika.
tolong responnya Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya gini ya, berdiri biasa kan ya. Kalau saya biasa suruh berdiri gini ya, dihukum saya kalian kan gitu ya. Ya, pertanyaan sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Minta respon Ibu. Ya, saya tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno. Karena kan kita harus melihat kemampuan siswa itu bagaimana. Jadi enggak harus menghukum atau ini kan seakan-akan dia itu kayak memberikan tindakan hukuman begitu. Ya. Harusnya kan kita pelajari dulu anak yang bagaimana itu kita lebih memperhatikan, nanti kita cari solusinya bagaimana supaya anak itu tidak yang menjadi masalah anak itu, jadi kita bisa malah jadi malu ya. Iya, jangan dipermalukan. Jadi di luar dari itu kita cari solusinya bagaimana supaya anak itu nantinya bisa menyesuaikan diri dengan yang lain. Kalau menurut Ibu hukuman atau konsekuensi ini? Dia ada, ya menurut Ibu apakah dia dihukum atau menerima konsekuensi? Kalau ini nih seakan-akan kan dia kayak kena hukuman. Ya, kan tidak boleh. Oke, terima kasih atas tanggapan responnya. Jadi menurut Ibu dia ini adalah sebuah hukuman. Ya, oke. Jadi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kurang jelas ya. Jadi hukuman itu memang menjadi identitas gagal. Iya. Saya pun baru menyadari bahwa ternyata hukuman itu gagal. Malah tadi kasusnya malah dia malu. Kan ada yang karena malu sampai bunuh diri ya. Bapak Ibu yang ya karena merasa dipermalukan di sekolah, merasa tidak ada kawannya atau bunuh diri. Benar-benar berbahaya namanya hukuman. Ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya, kalau misalkan konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Misalkan, kalau kamu terlambat, maka konsekuensinya kamu harus pungut atau kamu harus berdiri di depan kelas. Nah, itu konsekuensi. Ya, tapi masih masih faktor eksternal. Ya, masih faktor eksternal. Kemudian ada juga identitas restitusi, disiplin restitusi, yaitu menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti kita bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang restitusi. Jadi kita berlatih dulu ya. Ya, bisa Pak dibaca. Kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Ya, bisa dicatat aja dulu supaya nanti kita lihat jawabannya. Menurut Pak Charles apa nih? Nah, silakan dibaca sendiri. Kelihatan. Ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman apa konsekuensi? Ya, yang kedua ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman. Ketiga,
murid diminta untuk pusat 13 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman. Tulis Bapak tulis aja hukuman atau konsekuensi. Keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Menggantikan, ini konsekuensi atau hukuman. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini hukuman apa konsekuensi menurutnya Bapak Ibu? Kemudian yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Yang ke-7, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi? Udah, Bapak ya. Oke Bu, udah ya, udah Bu ya. Kita lihat jawabannya. Ya. Jadi yang pertama itu hukuman. Di antara jawaban Bapak Ibu ada yang salah ya? Ada yang keliru. Charles, kenal semua Pak? Yang mana Pak yang salah? 6. Oh hukuman. Oh iya. Jadi ini kan apa namanya? Tidak membahas tentang peraturan. Apa namanya? Ya. Ini Bapak jawab konsekuensi. Ya. Jadi murid diminta bertelanjang kaki dengan menggunakan yang tidak menggunakan sepatu itu kan tiba-tiba. Apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu artinya sudah dibicarakan sebelumnya. Kalau hukuman itu tiba-tiba, kenapa terlambat? Itu namanya hukuman. Tiba-tiba ya, tiba-tiba. Kamu kenapa ribut? Geser kamu ke sana, pindah kamu atau keluar kamu. Nah, itu namanya hukuman karena tiba-tiba. Tetapi kalau konsekuensi ada aturan sebelumnya kan, ada aturan sebelumnya. Ketika dia melanggar, maka dia akan menerima konsekuensi daripada kesalahannya itu. Tetapi untuk kasus ini, apakah peraturannya jika melanggar diminta telanjang kaki? Tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin ada peraturan begitu. Jika ada yang lain sepatu, lain warna, ditelanjangkan kaki, tidak mungkin setelah membuat aturan itu. Jadi ini adalah hukuman. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Jadi materi yang kelima adalah restitusi. Ya, 5 posisi kontrol guru. Jadi ini menurut saya yang menarik. Yang saya udah sampaikan di awal, ternyata sebelumnya saya banyak melakukan hal-hal yang apa namanya negatif. Ya, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi manajer ini yang nanti pada pembahasan kita nanti yang paling baik. Ya. Oke, jadi misalkan guru misalkan guru kalau menghukum itu menghardik kamu, kamu sih bodoh kamu, ya. Kamu nakal kamu. Nah, itu penghukum ya. Tapi kalau membuat merasa bersalah, dia ceramah. Meskipun suara lembut, kamu ya, gak kapok kamu. Meskipun suaranya lembut, tetapi kamu itu, kamu lihat itu orang tua kamu. Udah capek-capek di kebun. Nah, itu membuat meskipun suaranya lembut, tetapi itu akan menyebabkan negatif ke diri anak, akan merasa bersalah. Ya, kan? Ada juga kalau untuk sebagai posisi teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, ya contohnya misalkan menghitung pelanggarannya. Pemantau. Dulu pengalaman saya waktu SMA,
sekolah menerapkan ini. Jadi kita diberikan poin 100. Kalau kita udah melanggar dapat poin 100 berarti kita harus keluar dari sekolah. Lompat pagar dapat poin 50. Dua kali lompat pagar dapat 100 berarti sudah harus keluar dari sekolah. Jadi ini posisi pemantau. Memang anak-anak disiplin sebagai teman dan pemantau. Dia bisa disiplin, tetapi masih pengaruh eksternal. Kalau tidak diawasi, dia masih melakukan. Ya, kalau tidak diawasi, ya misalkan saya dengan anak-anak itu ke belakang ini saya mencoba menjadi seperti teman. Misalkan, pintar, kamu pungut dulu sampah ini, pungut dulu sampahnya ya. Oh, dia jawab, oke Pak. Ya, dia mungkin dia pungut karena dia hargai saya. Tetapi kalau saya tidak ada, macam mana? Ya, apakah dia pungut? Tidak dia pungut, karena dia termotivasi karena pengaruh eksternal, yaitu saya. Ya, tapi kalau tidak ada saya, tidak bakalan dia pungut itu sampah. Ya, sama dengan perwalian saya kemarin. Saya coba dengan secara tepat, ternyata dia tidak. Ketika saya ada baru dia kerjakan. Kalau saya tidak ada, mana lah. Ya, memang bagus posisi ini. Dia bisa laksanakan, dia bisa disiplin. Tetapi kalau tidak ada kita sebagai eksternal, dia tidak laksanakan. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, ini posisi manajer benar-benar membuat anak-anak itu sadar, ya, memperbaiki keadaan, mengevaluasi dirinya. Ya, jadi cara posisi kontrol sebagai guru ini, sebagai manajer ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti kita ulang lebih jauh. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tanya kesalahannya. Nanti kita tanya juga kira-kira apa solusinya. Jadi dia sendiri menjawab nanti. Jadi akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi misalkan apa solusinya, dia akan dan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia yakini benar. Jadi ini posisi kontrol sebagai manajer yang kita harapkan bisa kita terapkan di sekolah. Ya, sebagai teman bisa, pemantau bisa. Cuma kalau tidak ada yang masih dorongan eksternal. Yang kita harapkan adalah benar-benar dorongan internal. Internal maksudnya dari dalam diri. Contoh pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini pokok rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan dengan ibunya. Nah, ini sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau, dia dapat seperti hadiah. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi dia akan mencari jawabannya sendiri. Nah, ini posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menghukum. Jadi ternyata kata-kata itu adalah hukuman. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, kata-kata itu adalah bisa menjadi hukuman. Ya. Kamu dari mana aja? Kenapa kau terlambat? Kamu nilai kamu paling buruk. Ya, itu ternyata bisa menghukum pikirannya. Ya, bisa menghukum pikirannya. Jadi kita ini di guru ini memang dituntut untuk lebih bersabar, menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa menguatkan karakter anak. Oke, ini ada kasus pertama. Ya, kita lihat kasus lagi. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya.
ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, pertanyaannya di sini kira-kira posisinya Bu Wati ini sebagai apa? Teman ya? Ya, berteman. Jadi itulah dampak negatifnya kadang malah jadi merasa dekat anaknya. Ya. 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 Jadi masih ada hal-hal negatif dari ini ya. Oke, dulu ini kita ini dulu lah. Speaking dulu. Apa namanya? Pelajar Pancasila. Gini aja. Kalau saya tepuk aja, tepuk ya. Kalau saya mengatakan pagi berarti tepuk 1. Kalau saya mengatakan siang tepuk 2. Kalau saya mengatakan malam berarti tidak tepuk. Tidak tepuk. Oke, coba berdiri dulu Bapak Ibu. Biar ini. Biar apa namanya? Biar apa namanya sedikit rileks tadi terlalu berat materinya. Ya, saya coba ya Bapak Ibu ya. Coba. Pagi. Pagi. Malam. Konsentrasi. Tenaga. Coba ya, tes dulu ya. Oke Pak, siap ya? Harus siap. Oke. Malam. Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, sedikit ini mencairkan suasana materi kita yang sedikit berat ya. Oke, yang keenam materi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal. Universal ini maksudnya secara luas. Ya, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi nanti rencananya di awal tahun ajaran baru nanti kita akan serentak nanti ada momennya nanti kita membuat keyakinan kelas masing-masing kelas serentak pada satu hari itu. Kemudian pemilihan ketua kelas, ya termasuk nanti di apa namanya pengenalan lingkungan sekolah Bu ya, kelas 1 ya. Ya nanti kita setelah membuat keyakinan kelas, kita buatkan poster, ya nanti. Jadi kita pahami dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan peraturan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan itu kan dibuat oleh Bapak Ibu guru, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas ini melibatkan anak-anak. Jadi apa yang menjadi keinginan anak-anak, cita-cita anak-anak, apa keinginan anak-anak itu diungkapkan dan kemudian disepakati sama-sama. Ya kalau perlu ditandatangani sama-sama. Kemudian kita buatkan poster, ya, kita tempel di tempat yang jelas supaya nanti anak-anak bisa ingat yang dia yakini seperti ini, ya kan? Ya. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya universal saja, secara luas. Kita tulis saja tanggung jawab. Tanggung jawab. Misalkan kita tulis peraturan biasanya ya, kalau ada peraturan misalnya dilarang atau jangan, dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas nanti yang kita tulis adalah menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Ya, inilah contoh-contohnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu kalau dalam keyakinan kelas kita tulis aja menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalau di peraturan kita tulis dilarang melakukan kekerasan, tetapi di keyakinan kelas nanti
Kita tulis saja keselamatan. Nah, itu sudah mencakup apa namanya secara keseluruhan. Ya, ketika misalkan ada anak-anak yang apa namanya sampai manjat ke pagar misalkan, atau manjat apa namanya sampai manjat ke pagar misalkan, atau manjat ke dinding, kan dia tidak apa dia melakukan kekerasan. Kita tinggal tanya, keyakinan apa yang kita pelanggar? Dia jawab keselamatan, apa tidak menghormati orang lain. Nah, maka inilah yang secara universal yang perlu kita tulis nanti. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana membuatnya. Jadi biasanya itu kan kita selama ini kan peraturan kelas. Jadi kita akan berubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Nanti kita rubah jadi keyakinan kelas ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa lebih apa namanya? Lebih menyadari. Bisa lebih menyadari, kemudian sehingga tercipta lingkungan positif dan yang lebih luas lagi budaya positif di sekolah kita. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Kalau di PM-nya Bapak Ibu yang sudah buka PM, ya materi keyakinan kelas itu bisa nanti kita misalkan nanti di semester baru Ibu laksanakan program kelas, dokumentasikan, kemudian buatkan laporan ke PMM supaya dapat sertifikat dari Kemendikbud. Ya bisa apa aksi nyata nanti, ya aksi nyata keyakinan kelas, restitusi, ya. Jadi nanti kita nanti itu difoto, diupload ke PMM. Jadi materi ini pun ada di PMM semua. Jadi PMM ini jangan apa namanya bagi Bapak Ibu yang sudah biasa buka PMM pasti dapatlah materi ini. Ya kemarin saya sudah coba lakukan keyakinan kelas ini meskipun secara singkat. Saya coba perlihatkan dikit ya. Jadi urutannya ya kita sosialisasi dulu, sosialisasi ke anak-anak. Oh tidak nyambung Pak ya dengan speaker. Ya setelah kita sosialisasi apa itu keyakinan kelas, maka kita meminta ke anak-anak untuk menuliskan kira-kira apa yang dia inginkan untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, kira-kira apa yang dia inginkan, misalkan dia mau apa namanya, dia sering diganggu, dia mau menulis tidak mengganggu teman, boleh. Jadi nanti setelah ditulis, kemudian anak-anak ya bisa langsung bisa pakai stick seperti ini, bisa juga langsung ditulis di papan tulis. Ya, cuman kalau mau buat foto menarik, buat ini ya. Setelah ditempel, baru kita sebagai guru membacakan kira-kira apa keyakinan yang mereka inginkan. Ya, biasanya itu bahasanya secara umum, jadi tinggal kita masukkan ke bahasa yang biasanya bahasanya secara khusus. Jadi nanti kita masukkan ke secara universal. Ya. Jadi setelahnya dia apa namanya, setelah kita lihat apa yang mereka tulis, kita masukkan ke bahasa universal. Saya sudah temukan bahasa universal, cuman memang kita perlu merumuskan lagi kira-kira bahasa bagaimana yang lebih enak didengar. Ya, setelah ada muncul apa namanya, kita sudah sepakati kira-kira kelas, kemudian terakhir kita buatkan poster. Jadi saya lihatkan fotonya aja ya. Ini pada saat proses. Kemudian setelah itu kita cari apa yang mereka tulis. Nah, ternyata dia menulis seperti ini. Ya, ini masih ada kata tidak, masih ada kata jangan. Ya, jadi kita perlu merumuskan lagi. Kita masukkan kira-kira bahasa apa yang lebih cocok. Misalkan tidak berkata kotor, itu bahasa universalnya tidak mengganggu ketenangan orang lain, nah, contohnya. Sehingga kita bantu anak-anak, kita rumuskan seperti ini. Inilah keyakinan kelas 4 kemarin yang kita buat.
dan kita menggunakan bahasa universal. Jadi misalkan menjaga anak-anak kan banyak masukannya nih, peraturan apa keyakinannya, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan membersihkan kelas. Maka kita buatkan bahasa universal, bekerja menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tidak menjaga kebersihan, kita panggil. Karena apa kamu melanggar keyakinan kelas? Ya, kita boleh memanggil, kita boleh tanya, karena kita sudah membuatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mereka sendiri yang buat. Ya, bersama dengan kita, artinya kita bisa nanti kita tinggal mengontrol saja, di posisi kita tinggal mengontrol saja. Kamu katanya meyakini ini, kamu berbuat seperti ini, nah, seharusnya seperti apa? Ya kita tinggal mengontrol nanti. Itulah enaknya kalau udah ada keyakinan kelas. Ya misalkan ini udah dia menjaga mengatakan. Nah, jadi mereka itu dari dalam diri akan merasa sadar. Kalau misalkan kenapa tidak didatangkan di tempatnya lagi, kan kita tinggal panggil, ingatkan lagi. Kamu tidak mengikuti keyakinan kelas. Keyakinan kelas kamu, kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Ya kan dia kan tidak banyak keyakinan kelas ini. Karena bahasa universal. Tinggal dia mungkin mengatakan tidak menjaga barang itu dalam kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, jangan banyak-banyak. Ya cukup seperti ini 5 aja, sehingga mudah diingat nanti. Ya nanti kita akan coba laksanakan ya. Oke, ini tentang keyakinan kelas. Nah kalau udah jadi kan bisa buat poster seperti ini, baru kita tempel di kelas supaya anak-anak mudah lihat. Jadi benar-benar kita itu akan mudah mengontrol anak-anak. Misalkan ada yang terlambat apa yang ditanyakan, keyakinan apa yang kamu langgar? Ternyata tepat waktu. Dia malas-malasan, ternyata dia langgar aktif belajar. Tinggal kita kontrol saja. Inilah manfaat dari keyakinan kelas. Dan anak-anak itu benar-benar akan melakukannya karena dia sudah sepakat. Ya, kalau perlu nanti dihubungi tanda tangan, semuanya bertanda tangan di sini. Artinya itu sepakat itu dia laksanakan. Karena ini adalah bukan dari kita, tapi dari mereka sendiri. Mereka sendiri yang membuat ini. Kita hanya menuntut aja, kita hanya membuatkan aja bahasa yang lebih pas. Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya buat kemarin, hasil dari pembuatan keyakinan kelas 4. Oke, itu tadi terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini pun di PMM ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa buka PMM pasti tahulah segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kan ada 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah restitusi. Restitusi ini posisi kontrol yang menekankan kepada kesadaran diri anak. Jadi meskipun kita tidak ada, tetap dia berbuat kebaikan. Ya. Meskipun ibu gurunya lagi pergi buang air, misalkan anak-anak masih tetap tertib karena mereka sadar. Apalagi kalau ada keyakinan kelas, jadi mantap lagi Bapak Ibu. Sepakat lah. Nanti kita buat keyakinan kelas, pada keyakinan kelas saya kan tinggal nanya aja, kan ada keyakinan kelas, kamu kenapa kau ini? Nah,
Tapi kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bingung karena belum ada keyakinan kelas yang disepakati. Jadi memang penting nanti kita membuat keyakinan kelas. Jadi inilah memang yang perlu untuk semua sekolah untuk melaksanakan. Jadi kita kembali kepada segitiga restitusi. Jadi apa sih ini segitiga restitusi? Jadi ini membantu murid untuk memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya dari setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir menawarkan, bukan memaksakan. Ya. Menawarkan, misalkan kira-kira kalau misalkan kamu berbuat seperti ini, kira-kira menurut kamu apa bagusnya bagaimana? Kalau misalkan kau rusak bukunya temanmu, kira-kira bagusnya bagaimana? Mungkin dia menjawab nanti saya ganti, Pak. Nah, itu berarti kita tawarkan, bukan kita suruh, tapi kita tawarkan, kita tanya. Nah, kalau salah satu mungkin tidak mau menjawab, kita tawarkan aja. Bisa nggak kau ini? Bisa nggak ini? Ya kan? Tapi kalau kita paksakan, kamu harus ganti. Nah itu dia mau ganti bukan karena keinginannya, tapi karena dipaksa. Tetapi dalam restitusi ini bagaimana supaya kita bertanya, kita menggali kesadarannya sehingga dia benar-benar mau mengganti karena kesadarannya sendiri, bahkan diucapkan sendiri saya mau ganti Pak. Ya kan? Ya inilah apa namanya segitiga restitusi yang diharapkan nanti kita laksanakan. Jadi 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, tidak dipaksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan dasar yang kita bahas tadi kan. Ya, apa kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang kadang kalau kita hukum sampai malu apa segala macam kan, ya malah semakin minder, malah semakin menjauh, malah semakin malu. Ya, jadi inilah peran Pak Guru bagaimana membangkitkan terus semangatnya. Ya, bahkan ada kadang anak-anak yang tidak mau lagi gabung ke teman-temannya. Itu bukan salah siapa-siapa, itu kesalahan kita. Tidak kita memberikan posisi kontrol yang tepat. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa memahami restitusi. Jadi segitiga restitusi gambarannya seperti ini. Jadi kegiatan yang pertama adalah kita validasi dulu tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya, misalkan dia habis mencuri, nah, tinggal kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu mencuri ya? Iya. Saya pun semua orang pasti pernah melakukan hal yang salah. Nah, itu menstabilkan identitas dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tenang dulu. Ya kan? Kemudian validasi tindakan yang salah. Kesalahan kamu apa? Ya, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita tanya, kira-kira nilai apa yang telah kamu telah sepakati yang kamu langgar. Ya, kamu ini mau jadi apa? Kira-kira setelah berbuat salah seperti ini, kira-kira kamu mau berubah menjadi apa? Jadi kita lihat contohnya ya Bapak. Jadi segitiga restitusi ini nanti kita buat menjadi spanduk supaya benar-benar materi ini tidak menjadi hanya sekedar ini aja, tapi benar-benar kita laksanakan di sekolah. Karena terkait dengan kurikulum merdeka dan sebagainya. Tahapan yang pertama ini melestarikan identitas.
Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Itu kita kasih tenang dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan dia diganggu temannya, dia pukul temannya. Kenapa kamu pukul temanmu? Nah, dia saya tidak bilang ini. Kamu berhak merasa. Kamu berhak pukul dia. Kamu berhak. Karena diganggu, ya kan? Jadi itu kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu ganggu temanmu, kenapa kau pukul, ya kan? Ya. Jadi saya bangga dengan kamu bisa kamu bangga dirimu, pasti kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalkan diganggu kan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai guru, sebagai kelas atau keluarga, apa kita tanyakan apa keyakinan, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi banyak contoh-contoh. Saya pun kemarin sempat buat video. Ya meskipun belum sempurna, tapi saya coba. Tidak nyambung lututnya, Pak. Aktif lututnya sana, Pak. Balik lagi. Ya, ini hanya buang sampah. Saya coba, meskipun kurang sempurna, tapi saya mencoba menggambarkan ini kasusnya. Pak, kemarin saya dapat laporan, kamu bolos saat Pak Guru sedang rapat. Lalu kamu pergi kemana? Saya pergi main rental PS. PS. Baik, Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan. Kamu pergi main rental PS pada saat waktu sekolah. Manfaatnya apa? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Lalu kamu bolos kemarin itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan yang membuat Bapak jadi cemas. Dan juga saya melanggar salah satu waktu ini. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos Bapak dari itu kami membolos. Oke, sekarang saya tanya, kamu sadar belum? Apakah masih mau membolos lagi? Tidak, Pak. Kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi. Oval, untuk kedepannya, jika Bapak Ibu Guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru kelas, Pak. Baik, Oval, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan ini yang sudah kamu lakukan. Ya? Terima kasih. Oke, baik, silakan kembali ke kelas. Jangan bolos lagi ya. Ya, Pak. Ya, harus sadar, betul. Pas lupa, Ya, Waalaikumsalam. Kasusnya siswa mencontek Saat sumatif. Seorang siswa. Yo. Waalaikumsalam. Yo. Apakah kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Tahu, Pak. Saya mencontek saat melakukan penilaian akhir semester. Oke. Coba kamu ceritakan kronologinya. Jadi saat itu saya membahas Menstabilkan kualitas dulu. akhir semester.
Tapi diketahui oleh pengawas ruangan, Pak. Oh, begitu. Oke, saya yakin tidak ada sesuai yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak, saya minta maaf. Yo, kenapa kamu mencontek? Pelajarannya begitu sulit, Pak. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke ruangan, Pak. Tindakan itu menurut kamu benar apa salah? Salah, Pak, karena saya tidak mengerjakan ujian dengan jujur, Pak. Saya minta maaf. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya, Yo, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun. Jika ada pembelajaran yang saya tidak ketahui, saya akan meminta diajarkan oleh guru kelas saya. Bagus, Yo. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sekali lagi minta maaf, Pak. Oke, baik. Silakan kembali ke ruangan kelas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Anggapan saya terhadap praktik segitiga restitusi. Dengan praktik segitiga restitusi ini membuat saya sadar akan memperbaiki kesalahan saya. Karena saya yakin jika saya sendiri yang salah, dengan kesadaran dari dalam diri, saya akan belajar lebih baik lagi. Terima kasih untuk Pak Alvin telah mengambil posisi kontrol yang baik terhadap kami. Semoga ini bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapat, apakah itu dari PMM, apakah dari itu internet, ya, tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi itu diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu tidak boleh membuat anak merasa bersalah, ya, apalagi menghukum. Ya, kalau manajer misalkan di perusahaan ke mana, ya pasti tanya-tanya apa kira-kira bagaimana kamu bisa mendapatkan produksi sawit, ya, yang lebih banyak. Nah, itu pasti itu posisi manajer kan. Jadi sama kita ibu bisa pelapor begitu. Jadi murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bertanya aja terus, bertanya supaya anak lebih terbuka. Tapi kalau jadi tahapan pertamanya kita harus buat santai dulu, kita stabilkan dulu perasaannya. Nah, baru ke tanya kesalahannya. Kemudian tanya yang ketiga adalah cari solusinya. Nah, itulah tahapan daripada segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu setelah kita berikan kontrol sebagai manajer, restitusi dia akan kembali lagi ke kelasnya dengan suasana aman dan kesadaran. Ya, coba kita hukum atau kita hakim, dia kembali ke kelasnya malah jadi dendam kita sama kita. Ya enggak, ya, malah tidak menemukan solusi. Ya patuh, tetapi patuh karena eksternal, ya bahkan berdampak buruk. Meskipun itu secara teman, ya memang positif. Tapi kalau kita misalkan setiap hari, contohnya misalkan setiap hari Pak Charles mengontrol di kelasnya sampah-sampah. Kalau ada Pak Charles, pasti anak-anak langsung bersih Pak ya. Tapi kalau tidak ada Pak Charles, anak-anak tak ngerjakan. Artinya anak-anak itu ngerjakannya karena faktor eksternal, faktor Pak Charles, bukan faktor dari dalam diri. Kalau faktor dalam diri, meskipun tidak ada Pak Charles, tetap dia membersihkan. Jadi itulah yang kita harapkan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita harus mungkin perlu kita pahami lebih detail lagi apa itu posisi kontrol sebagai
manajer. Sisi manajer. Nah, ini tadi tentang keyakinan kelas. Ya, contohnya pakai helm ya. Tapi kalau dia meyakini bahwa pakai helm itu bisa melindungi kepala, bisa melindungi juga dari matahari, pasti dia pakai. Tapi karena kalau misalkan dia hanya pakai kalau masuk ke perusahaan, takut dikena rahasia, nah itu faktor eksternal lawannya. Ya, hanya karena aturan saja kan. Tapi itu kan meyakini bahwa dia memakai helm karena keyakinan apa ya keselamatannya, nilai-nilai keselamatannya. Ya. Contohnya misalnya memakai masker ini tak nyaman, ya kan? Nyaman, tapi karena dia sadar pakai. Ya. Ketiga restitusi. Jadi demikianlah Bapak Ibu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Besar harapannya kita saling support, kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi, karena sesungguhnya jika kita hanya bekerja sendiri atau satu dua orang itu orang bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.